Nah, selanjutnya kita akan bicarakan ke dalam fisika sekarang. Kita aplikasikan. Misalkan begini. Misalkan saya mempunyai sebuah vektor. Nah, vektor itu miring ke sana. Nah, kita akan anggaplah ini vektornya. Asumsinya ini vektornya. Nah, ini. Oke. Anggap saja ini vektornya itu vektor V lah, vektor kecepatan. V itu apa ya? Masih ingat ya? V itu dari kata velocity. Ini untuk menyatakan vektor apa? Kecepatan. Oke. Nah, misalkan ada sebuah vektor V, kita lihat di sini. V-nya ini. Ya, arahnya ke sana. Nah, ke sana itu ya pokoknya antara ke timur dan ke utara. Arahnya ke sana. Sekarang kita lihat. Nah, kita akan menganalisis. Oke. Kita akan menganalisis ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Misalkan saja, misalkan besarnya V itu, misalkan besarnya V adalah, misalkan vektor V ini besarnya misalkan 50 meter per sekon. Wah, ada. Nah, misalkan gitu ini misalkan. Nah, maka vektor V ini yang besarnya 50 meter per sekon ini akan kita urai ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Berapa kecepatan mendatarnya dan berapa kecepatan vertikalnya. Oke, kita kasih warna beda saja, biru. Ini kita akan urai ke dalam ke sana. Oke. Nah, anggap saja di sini sudutnya, ya, sudutnya ini sudut mana? Sudut kemiringan ini. Anggap saja ini sudut kemiringannya ini alfa ini tadi. Alfanya di sini. Anggap saja alfanya itu 37. Ini sering nilainya sering keluar ini 37. 37 itu sin 37 itu adalah 3/5. Ini hafalan ini ya. Mulai hafalan cos 37 itu adalah 4/5. Oke. Nah, kembali ke sini. Kita akan mengurai ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Seperti halnya tadi, maka kita akan mengurai ini ke dalam sumbu X. Ini dan kita akan urai ke dalam sumbu Y. Oke. Yuk, kita mulai saja. Ya. Saya kasih warna yang beda ya, biar agak. Maka kita lihat di sini kita urai ini V, kita lihat ini ya, kita tebalin sedikit nih. Nah, vektor V yang diurai ke dalam sumbu X itu namanya Vx. Nah, berapa toh besarnya Vx? Nah, Vx nilainya apa tadi rumusnya? Kita lihat di sini. Kita lihat ini ya. Ini sisi X, ini sisi Y. Kita lihat ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat X, Y, sisi miringnya namanya V ini. Sisi miringnya namanya V ini. Kita lihat. Sisi miringnya namanya V ini. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang di sini tadi. Ya. Kita lihat kita akan mencari sisi yang mendatar. Sisi yang mendatar berarti X ya. Tadi X adalah R cos alpha. R cos alpha. Tadi. Nah, sehingga di sini kita ingat lagi. Di sini tadi X adalah R cosinus alpha. Nah, kita lihat berarti Vx, R-nya tadi namanya sisi miring. Sisi miring adalah V. V-nya V dikali cosinus alpha. Sebentar, cosinus alpha. Ya, begini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini hanya untuk catatan saja untuk mengingatkan tadi bahwa ini tadi. Oke. Atau kalau misalnya masih bingung juga, tetap kita gunakan persamaan tadi aja lah kalau kita masih bingung. Taruhlah ini tak hapus lagi. Ini tak hapus lagi ya.
Yang penting apal tadi apa ya? Apal jembatan keledainya. Apa tadi? Ada kata-kata kita mencari ini, kita lihat, kita mau mencari Vx-nya ya ini, Vx-nya. Samping. Yang dimana ada kata-kata samping, cos samping. Di sini ada kata-kata cos samping saja. Ada cos samping. Ada kata-kata samping berarti ada pada bagian cos. Kali ada kata-kata cos samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Nah, ini mungkin lebih mudah untuk menghafal. Apa itu? Cosnya cos alfa. Berarti kalau begitu cosinus alfa sama dengan sampingnya ini apa? Sampingnya itu Vx. Nah, miringnya adalah V. Nah, sehingga kalau saya mau mencari Vx dari sini, maka muncul saya mencari Vx sama dengan pindah ruas saja yang ini ke sana menjadi V dikali cosinus alfa. Nah, Vx sama dengan V-nya berapa tadi? V-nya soal kita berapa ini? 50. Soal kita 50. Oke. Cos anu berapa apa tadi? Cosinus alfa. Alfanya 37 ya. Alfanya cosinus berarti 4/5. 4/5. Sehingga nilainya 50, ini 10 berarti 40 meter per sekon. Jadi nilai V yang diure ke dalam sumbu X ini adalah 40 meter per sekon. Nah, kemudian dilanjutkan, berapa besarnya VY? Nah, VY itu yang arahnya naik ini. Nah, ini VY ini berapa besarnya ini VY-nya itu? Nah, VY itu kan berarti sisi vertikal, sisi. Nah, kita lihat kalau kita lihat sudutnya ini depannya ini. Nah, berarti sin depan ini di depan sudut yang dicarikan ini. Jadi yang dicari itu kan ini, yang dicari itu kan sisi yang ini ya VY-nya tadi ya VY-nya ini. Nah, sisi depan ini kan sama dengan sisi sini. Nah, ini posisinya di depan sudut. Sehingga kita menggunakan jembatan keledai tadi yang ada kata-katanya depan. Yaitu apa? Sin demi. Sin demi. Sin adalah depan dibagi miring. Nah, berarti sinus theta depannya apa tadi? Kita lihat di sini. Depannya adalah VJ. Ini, yang ini depan ini. VJ. Miringnya adalah V, berarti ini adalah sama dengan VY dibagi V. Atau dengan kata lain di sini, kalau begitu, saya mencari VY sama dengan V kali sinus alfa. V-nya berapa? Ya, V-nya misalkan saja tadi berapa? 50. Sin alfa tadi, kita lihat di sini sin alfa berapa ini? 30, sin 37 berarti 3/5. Oke, ini loh yang bagian yang ini. Nah, yang bagian ini 3/5 kali 3/5. 3/5. Berarti ketemunya 30 meter per sekon. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya apa tadi? Jika V-nya itu 50 meter per sekon, kemudian kemiringannya itu berapa tadi? T alfanya 37 derajat, maka dia akan menghasilkan nilai Vx sebesar 40 meter per sekon dan Vy adalah 30 meter per sekon. Oke, ini jadi begitu. Semoga ini bisa dimengerti. Oke.